Shalom kekasih-kekasih Tuhan, selamat sore. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada sore menjelang malam hari ini, kita boleh berkumpul bersama di hari yang terakhir di tahun 2024 ini. Yang sebentar lagi kita akan mengakhirinya. Saya yakin kita semua yang ada di sini pada sore hari ini, kita akan bersaksi bahwa Tuhan baik sepanjang tahun 2024 ini. Dengan segala suka duka yang kita alami, Tuhan baik. Dan kita boleh bersama-sama bersaksi bahwa Tuhan setia. Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk memelihara kita dan menyediakan semua yang terbaik untuk kita dari perbendaharaan surga. Mari kita mengawali ibadah kunci tahun pada sore malam hari ini. Kita naikkan pujian, tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Semusim berlalu, kasih Tuhan tak terbatas. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kasih setia Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu selalu ada dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
atas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami sore hari ini berkumpul bersama dengan satu suara Tuhan. Kami mengakui dan kami memproklamirkan Tuhan Engkau baik. Sepanjang tahun ini kami mengalami banyak hal, suka dan duka. Kesimpulannya hanya satu ya Tuhan. Tuhan Engkau baik. Dan kami sangat mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah lalai di dalam memelihara dan menunjukkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Sore ini kami mau bersama-sama mengarahkan hati dan pikiran kami, seluruh keberadaan diri kami kepada Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan di sore hari ini. Saat kami akan mengakhiri tahun 2024 ini, kami mau menikmati itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah kunci tahun pada sore hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Amin. Nats pembimbing bagi kita pada sore hari ini terambil dari Mazmur 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Orang-orang ini bersandar pada kereta dan orang-orang itu bersandar pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Yahweh Elohim kami. Mereka takluk dan jatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Terpujilah nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pengalaman kita bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2024 ini. Bahwa ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan kita. Tetapi orang-orang yang tidak bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang mengandalkan hal-hal yang lain selain daripada Tuhan, firman Tuhan katakan, mereka takluk dan jatuh. Tetapi kita yang bersandar kepada Tuhan, kita bangkit dan berdiri tegak. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama-sama akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 20, Mazmur pasal 20, dan saya minta kesediaan Pak Gabriel bisa memimpin pembacaan bagi kita, Mazmur pasal 20. Mazmur pasal 20. Percaya kepada nama Tuhan. Kiranya Yahweh menjawab engkau pada hari kesesakanku. Kiranya nama Elohim Yakub meninggikan engkau.
Dia mengirim pertolongan bagimu dari tempat kudus, dan dia menopang engkau dari Sion. Dia akan mengingat semua persembahanmu dan menerima persembahan bakaranmu. Dia akan memberikan kepadamu sesuai dengan keinginan hatimu dan memenuhi semua rencanamu. Kami akan bersorak-sorai dalam keselamatanmu, dan kami akan menegakkan panji-panji demi nama Elohim kami. Biarlah Yahweh menjawab segala permohonanmu. Sekarang aku tahu bahwa Yahweh menyelamatkan yang diurapinya. Dia akan memerhatikannya dari surganya yang kudus, dalam kekuatan keselamatan oleh tangan kanannya. Ada orang-orang yang berlindung pada kereta, ada pula yang berlindung pada kuda. Tetapi kami akan mengingat nama Yahweh Elohim kami. Mereka takluk dan terjatuh, tetapi kami bangkit dan berdiri tegak. Ya Yahweh, selamatkanlah. Raja akan menjawab kami pada waktu kami memanggil. Ya. Amin. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 244, Sejenak Aku Menoleh. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang baik hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan kasih Tuhan yang ajaib. Amin, haleluya. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada sore hari ini yang terambil dari Kitab Keluaran pasal 3. Kitab Keluaran pasal 3. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, dialah yang menggembalakan kawanan domba Yitro, mertuanya seorang imam di Midian. Ia menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam lidah api dari tengah-tengah semak belukar. Tampaklah semak belukar itu menyala-nyala dalam api, tetapi tidak hangus terbakar. Musa berkata, "Sekarang aku
akan melihat ke sisi lain dan memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak belukar itu tidak terbakar hangus? Ketika Yahweh melihat bahwa ia memutar ke samping untuk memeriksanya, Elohim memanggilnya dari tengah-tengah semak berduri itu dan berkata, "Musa, Musa." Ia menjawab, "Ini aku." Lalu firman-Nya, "Jangan mendekat ke sini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu karena tempat kamu berdiri adalah tanah yang kudus." Lagi dia berfirman, "Akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakub." Musa menyembunyikan wajahnya karena ia takut memandang kepada Elohim. Yahweh berfirman, "Aku telah memerhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka. Aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, Het, Amori, Feris, dan Hewi, serta Yebus." Ayat 9. "Sekarang lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan aku juga telah melihat penindasan yang dibebankan orang Mesir terhadap mereka. Sekarang pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun, dan bawalah umatku Bani Israel keluar dari Mesir." Musa berkata kepada Elohim, "Siapakah aku ini? Masakan aku yang akan menghadap Firaun dan aku yang harus membawa Bani Israel keluar dari Mesir?" Lalu dia berfirman, "Aku akan menyertaimu. Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir dan akan melayani Elohim di gunung ini." Musa berkata kepada Elohim, "Sesungguhnya aku akan datang kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Elohim leluhurmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, siapakah namanya? Apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Berfirmanlah Elohim kepada Musa, "Aku adalah aku." Lalu dia berfirman, "Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel. Aku telah mengutus aku kepadamu." Elohim berfirman lagi kepada Musa, "Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Yahweh Elohim leluhurmu telah menampakkan diri kepadaku, Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub, dan berfirman, Aku sungguh-sungguh telah melawat kamu dan melihat apa yang telah diperlakukan atasmu di Mesir. Aku telah berfirman, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, Het, Amori, Feris, Hewi, dan Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan mendengarkan suaramu dan engkau akan pergi bersama para tua-tua Israel kepada Raja Mesir. Engkau akan berkata kepadanya, Yahweh Elohim orang Ibrani telah menemui kami. Sekarang biarlah kami pergi untuk suatu perjalanan selama 3 hari ke padang gurun. Biarlah kami mempersembahkan kurban kepada Yahweh Elohim kami. Ayat 19. Aku mengetahui bahwa Raja Mesir tidak akan mengizinkanmu pergi. Tidak akan, bila tanpa tangan yang kuat. Aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatanku yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Setelah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Aku akan memberikan kemurahan kepada umat ini di mata orang Mesir. Maka akan terjadi ketika kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Setiap wanita akan meminta kepada tetangganya dan dari orang asing yang tinggal di rumahnya, perhiasan dari perak dan perhiasan dari emas, serta pakaian. Kamu harus mengenakannya pada anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, dan kamu akan merampasi orang-orang Mesir itu.
Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan menjadi pelaku firman. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita sekali lagi menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu begitu luar biasa, indah, begitu jelas. Tuhan, ya Roh Kudus, pimpin kami mau merenungkan firman-Mu sore hari ini. Kami mau undang Roh Kudus Tuhan untuk berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 yang telah kita baca bersama tadi. Dan tema yang saya berikan pada sore hari ini adalah menyongsong hidup baru bersama dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2024 dan kita akan melompat ke dalam tahun 2025. Ya, selanjutnya kita akan meninggalkan tahun 2024 ini dan kita akan masuk ke dalam tahun 2025, tahun yang baru. Saya yakin ada banyak pengalaman yang sudah kita alami di sepanjang tahun 2024. Ada banyak juga pelajaran yang kita dapatkan dalam sekolah kehidupan di dalam tahun 2024 ini. Dan kita juga memiliki pertanyaan, ya kan? Kita memiliki banyak pertanyaan untuk tahun yang baru, tahun 2025. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan kita alami? Sejumlah pengamat di negeri ini tidak memberikan penerawangan lah, katakanlah begitu ya, penerawangan, perakiraan yang baik. Ada banyak kesuraman yang terjadi di 2024, bahkan dikatakan 2025 akan lebih banyak lagi. Tahun 2024 kita sangat kepanasan, ya. Tapi ramalan cuaca mengatakan tahun 2025 akan lebih panas lagi. Saya tidak tahu bagaimana itu rupanya itu nanti. Banyak pertanyaan yang kita miliki sehubungan dengan tahun yang akan datang. Pertanyaan-pertanyaan politik, pertanyaan ekonomi, pertanyaan perihal keluarga, pekerjaan. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah bahwa kita akan memasuki tahun yang baru. Itu saja. Ya kan? Akan berganti. Kita punya banyak pertanyaan, banyak pemikiran, mungkin banyak keprihatinan sehubungan dengan tahun yang baru. Tetapi sebagai orang percaya, tahun yang baru itu bukan hanya sekedar menjadi tahun yang baru. Bukan hanya sekedar kita ganti tahun. Tetapi melalui tema ini, menyongsong hidup baru bersama Kristus. Tahun yang baru, tahun 2025, akan menjadi satu hidup yang baru. Hidup kita yang baru.
hidup kita yang baru bersama dengan Tuhan. Lembaran hidup yang baru bukan hanya sekedar karena tahun baru, tetapi lembaran hidup yang baru bersama dengan Kristus. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk sedikit kita melihat hidup dari Musa. Hidup dari Musa. Kita tadi sudah membaca Keluaran pasal 3. Mari kita sedikit kembali ke Keluaran pasal 1, ya. Untuk sekilas melihat latar belakang hidup dari Musa. Keluaran 1 ayat 8-10. Keluaran 1 secara umum menceritakan situasi orang Israel di tanah Mesir. Dalam ayat 8-10 diceritakan, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Jadi ada raja yang baru, ada Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf, ya. Lalu dia menindas orang Israel yang ada di tanah Mesir pada waktu itu. Selanjutnya kita bisa lihat dalam ayat 15 sampai dengan 16, Keluaran pasal 1 ayat 15 sampai dengan 16. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi raja yang baru ini, ya, karena dia takut orang Israel itu semakin tambah banyak, maka disuruhlah bidan-bidan yang namanya Sifra dan Pua untuk membunuh semua anak laki-laki yang lahir. Tapi kita tahu bersama, Ibu Sifra dan Ibu Pua ini takut akan Tuhan, gitu ya. Jadi mereka diam-diam, mereka selamatkan. Lalu raja itu tahu, maka raja sendiri turun tangan dan membunuh semua bayi-bayi laki-laki. Tapi kemudian kita berkenalan dengan Musa. Musa diselamatkan, ya. Musa diselamatkan dari pembunuhan massal bayi-bayi itu pada waktu dia berumur 3 bulan dia bertemu dengan dia bertemu dengan putri daripada Firaun. Lalu singkat cerita, Musa diangkat anak oleh putri dari Firaun itu. Selanjutnya, ya, Musa menjadi pangeran di istana Firaun. Musa menjadi pangeran di istana Firaun. Bisa selanjutnya slide-nya kita boleh lihat, ya. Musa menjadi pangeran di istana Firaun. Dikatakan di situ. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Kemudian kita belajar tahu tentang hidup Musa, apa yang terjadi ketika dia membunuh seorang penjaga, ya, yang menyiksa orang Israel pada waktu itu, sehingga Firaun menjadi marah dan terpaksa Musa
dia melarikan diri. Ya, selanjutnya kita lihat dalam Keluaran 3 yang kita baca tadi, Musa dia menjadi gembala. Dia menggembalakan kawanan domba Yitro mertuanya, seorang imam di Midian, menggiring kawanan domba itu ke sebelah padang gurun, dan sampailah dia ke gunung Elohim, yaitu Horeb. Ya. Jadi dari istana Firaun, sekarang dia menjadi gembala domba milik mertuanya. Ya, selanjutnya kita lihat di dalam Keluaran pasal 3 yang kita baca tadi, apa yang terjadi ayat 2, malaikat Yahweh menampakkan dirinya di dalam nyala api di tengah-tengah semak duri. Dan dia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala-nyala dalam api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar hangus. Ayat 6, Elohim berfirman, akulah Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak dan Elohim Yakub. Dan Musa menyembunyikan wajahnya karena dia takut memandang Elohim. Selama ini Musa menjalani hidupnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa hal ini akan terjadi kepadanya. Tidak pernah terpikirkan di dalam benaknya bahwa dia akan bertemu dengan Tuhan yang sejati. Dia akan mengalami perjumpaan ini. Bisa jadi yang dia pikirkan adalah, saya tadinya di istana Firaun, sekarang saya ini bukan siapa-siapa, bukan bangsawan. Saya ini gembala domba saja. Domba juga punya mertua, bukan punya saya. Saya jadi karyawannya mertua saya. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya. Hidupnya sejak penampakan semak yang menyala-nyala ini tidak lagi pernah sama. Selanjutnya kita lihat di dalam Keluaran 3 ayat 7-9, apa yang Tuhan katakan kepadanya. Dan Yahweh berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di Mesir, dan aku telah mendengar jeritan mereka yang disebabkan oleh para pengawas budak, sebab aku mengetahui penderitaan mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, serta orang Yebus. Dan sekarang lihatlah, jeritan Bani Israel telah sampai kepadaku, dan aku telah melihat penindasan yang orang-orang Mesir sedang menindas mereka. Selama ini boleh jadi Musa pikir hidupnya biasa-biasa saja. Ya sudah seperti ini dijalani. Tetapi perjumpaannya dengan Tuhan mengubah dia. Tuhan katakan, aku turun untuk melepaskan umat Israel dari tangan Mesir. Selanjutnya di dalam Keluaran 3 ayat 10-12. Apa yang Tuhan katakan kepada Musa? Pergilah, aku akan mengutus engkau kepada Firaun. Bawa umatku Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Nah di sini Musa kaget. Waduh, ini apa-apaan? Firaun itu siapa? Saya ini siapa? Lalu Musa berkata kepada Elohim, siapa aku ini? Masakan aku yang akan menghadap Firaun? Aku yang harus bawa Bani Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, bisa jadi dia bilang, kau tidak tahu Firaun itu raja yang seperti apa? Dengan kekuatan bala tentaranya, kejamnya seperti apa? Segala sumber daya ada padanya. Lah saya ini siapa? Lalu Tuhan berfirman, aku ada besertamu.
Dan inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau. Ketika engkau membawa orang-orang itu keluar dari Mesir, engkau akan melayani Elohim di gunung ini. Tuhan tidak pusing. Tuhan tidak pusing. Tuhan tidak ditakutkan oleh kekuatan Firaun. Dan Tuhan tidak berkecil hati dengan kerendahannya Musa. Kelemahannya Musa tidak membuat Tuhan berkecil hati untuk mengangkat dia, mengutus dia untuk melepaskan orang Israel. Kalau saudara membaca kitab Keluaran, saudara lihat, Musa pun berkata, Tuhan saya nih gak pintar ngomong. Para penafsir mengatakan Musa itu gagap. Bagaimana saya mesti ngomong sama Firaun? Selanjutnya kita melihat, kalau saudara baca di dalam Keluaran 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Tuhan mengutus Musa itu. Dikatakan di situ, berfirmanlah Yahweh kepada Musa, lihat, aku telah mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun. Dan Harun kakakmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang aku perintahkan kepadamu. Dan Harun kakaknya harus berbicara. Harun kakakmu harus berbicara kepada Firaun. Dan dia akan menyuruh Bani Israel keluar dari negerinya. Musa ini dia pandang rendah dirinya. Dia sudah pernah bunuh orang. Dia tidak pintar ngomong. Tapi Tuhan bilang, aku mengangkat engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun. Firaun itu di Mesir itu dia adalah dewa. Dia dipandang dan disembah sebagai dewa. Tetapi Tuhan katakan kepada Musa, aku mengangkat engkau seperti Elohim bagi Firaun. Kau jadi seperti Tuhan untuk Firaun. Dan engkau ini akan memporak-porandakan Mesir itu. Engkau akan menjatuhkan semua berhala-berhalanya. Aku akan pakai engkau untuk menjatuhkan semua berhala-berhalanya. Aku akan pakai engkau untuk menjatuhkan Firaun. Engkau menjadi seperti Elohim bagi Firaun. Apakah Musa pernah memikirkan semuanya ini? Tidak terlintas, saudara, dalam kepalanya. Bahkan selanjutnya, ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, Keluaran 34, ayat 29, kita lihat selanjutnya. Apa yang dicatat di situ? Dan terjadilah ketika Musa turun dari Gunung Sinai, dan kedua loh kesaksian di tangan Musa. Dia turun dari gunung itu. Musa tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan. Musa yang memandang rendah dirinya. Aku ini siapa Tuhan? Kau utus aku untuk menghadap Firaun. Aku ini pernah bunuh orang. Aku ini gak pinter bicara. Tetapi dalam perjalanan hidupnya semakin dia dekat dengan Tuhan. 40 hari, 40 malam. Dia di Gunung Sinai. Menerima perintah Tuhan. Ketika dia turun, wajahnya bercahaya. Kenapa? Kemuliaan Tuhan ada padanya. Saking bercahayanya wajahnya. Harus ditutup. Supaya orang Israel bisa memandang dia. Begitu besar perubahan yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang bernama Musa. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah yang bisa kita pelajari? Yang pertama, hidup kita ada dalam rancangan Tuhan. Mazmur 139 ayat 13-16 firman Tuhan katakan,
Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya firman Tuhan. Hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Bahkan ketika kita sedang dikandung oleh ibu kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan itu bekerja di situ. Tuhan bekerja. Karena hidup kita itu adalah rancangan Tuhan. Maka syukurilah hidupmu. Dan saingannya. Hidup kita itu dirancang oleh Tuhan. Mulai dari kita bentuk di dalam rahim ibu kita. Tuhan sudah berperan sangat besar di situ. Setiap sel, setiap kromosom, setiap DNA. Ya. Firman Tuhan katakan, engkau menenun aku di dalam rahim ibuku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus mensyukuri hidup kita. Karena sejak kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah di situ. Tuhan sudah di situ. Tuhan tidak pernah Mari kita melanjutkan ya. Syukuri hidup kita. Syukuri. Keadaan keluarga kita. Seperti apapun situasi kita dilahirkan. Sesedih apapun. Ya. Beberapa waktu ini saya nonton sebuah video. Video itu tentang seorang artis yang diwawancarai. Dulu dia artis terkenal gitu ya di televisi, di sinetron atau FTV begitu. Saya kurang ingat. Ya, karena saya juga nggak terlalu kenal ya, nggak ngikutin sinetron FTV itu nggak ngikut. Jadi katanya dulunya dia itu cantik, artis, tapi sekarang dia sudah secara fisik itu udah nggak memenuhi kriteria fisik artis gitu ya kan. Lalu dia tuh kontrak jualan
risol di pinggir jalan, seperti itu. Lalu dia cerita, ditanyalah sama yang pewawancara ini. Dia cerita bahwa dia nggak kenal siapa bapaknya. Karena ibunya itu adalah perempuan malam yang berhubungan dengan tamu-tamunya. Jadi tamu-tamunya ibunya itu ya siapa aja. Jadi dia nggak tahu siapa bapaknya. Lalu dia diangkat anak oleh seseorang. Tapi kemudian dia pun dibuang. Saudara, lahir ya, lahir dengan situasi yang seperti itu bukan pengharapan orang, ya kan? Orang itu pasti mau dilahirkan dalam keluarga yang lengkap, yang utuh, yang jelas bapaknya siapa, mamanya siapa. Saya pernah mengkonseling seorang perempuan muda yang mirip seperti itu kisah hidupnya. Ibunya dulu adalah seorang asisten rumah tangga. Diperkosa oleh majikannya. Lalu lahirlah dia. Perempuan muda ini bertanya kepada saya, "Bu, saya kan nggak minta untuk dilahirkan. Mengapa saya harus mengalami semua ini? Mengapa saya tidak dilahirkan dalam keluarga yang baik, yang utuh, yang jelas?" Saudara, kita dilahirkan seperti apa? Bagaimana? Dalam situasi yang seperti apa? Tuhan ada dalam hidup kita. Kita ada di dalam keluarga yang bagaimana? Keluarga yang toksik. Keluarga yang banyak masalah. Tuhan ada di situ. Tuhan ada di situ. Bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan ada di situ. Hanya perlu untuk berjumpa dengan Dia. Mari kita mensyukuri hidup kita. Karena Tuhan sendiri arsitek dan desainernya. Jadi, masukilah tahun yang baru dengan pengharapan dan iman. Kalau Tuhan sudah menenun kita dengan begitu ajaibnya, maka selalu ada pengharapan dan iman bagi kita di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Situasi kehidupan kita adalah sekolah kehidupannya Tuhan dan persiapan untuk kita menjalankan rancangan Tuhan atas hidup kita. Kejadian 50 ayat 20, kesaksian dari Yusuf. Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya yang telah menjahatinya dengan luar biasa. Dia katakan apa? Mengenai kamu. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Elohim merekakannya untuk kebaikan. Untuk bertindak sebagaimana yang terjadi sekarang ini. Agar dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Kita tahu perjalanannya Yusuf ya. Kita tahu. Dan di akhir dia katakan apa? Memang kamu melakukan mereka-reka yang jahat. Tapi Elohim merekakannya untuk kebaikan. Supaya dapat memelihara kehidupan suatu bangsa ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita ini, situasi kehidupan kita ini. Sampai dengan hari ini tanggal 31 Desember 2024. Kita ada dalam sekolah kehidupannya Tuhan. Beberapa jam lagi kita akan masuk ke dalam 1 Januari 2025.
Kita masih ada di dalam sekolah kehidupannya Tuhan. Dan sekolah kehidupannya Tuhan itu adalah persiapan untuk kita menjalankan rancangan Tuhan atas hidup kita. Persiapan Tuhan untuk Musa. Umur 3 bulan, dia dibawa masuk ke dalam istana Firaun. Sampai dia umur 40. Dia menjadi pangeran di sana. Di sana dia mempelajari politik, strategi perang, kehidupan orang-orang yang tanpa Tuhan itu, tanpa Tuhan yang sejati itu seperti apa, karena mereka semua penyembah berhala. Dia pelajari semua itu. Itu persiapan Tuhan buat dia. Lalu pada umur 40 tahun, kira-kira umur 40 tahun, dia keluar dari Mesir menjadi penggembala domba. Dan dia menggembalakan domba selama 40 tahun. Dia tadi seorang pangeran di istana Firaun. Sekarang dia direndahkan menjadi gembala domba di padang. Domba punya mertuanya, bukan punya dia. Dan dia gembalakan itu selama 40 tahun. Kenapa? Tuhan persiapkan dia supaya punya hati gembala untuk umat. Bisa jadi dia sudah pintar politik, pintar strategi perang. Tetapi Tuhan mau dia punya hati gembala. Kenapa? Karena Tuhan mau supaya dia gembalakan ini umat ini. Umat yang Tuhan sayangi dan cintai. Saudara, bukan gampang. Setidaknya dia umur 80 tahun ini dia diutus oleh Tuhan. Tuhan lihat sudah siap. Tuhan utus dia untuk keluarkan orang Israel dari tanah Mesir. Saudara, bagaimana situasi kehidupan kita? Situasi hidup kita itu bagaimana? Bisa jadi kita sekarang ini sedang dalam sekolah kehidupannya Tuhan, sedang mengalami kayaknya direndahkan. Oh, nggak habis-habis masalah Tuhan, nggak habis-habis. Ya kan, seperti Musa, 40 tahun loh jadi gembala. 40 tahun. Keluarkan domba dari kandang, bawa, kasih masuk lagi, kasih makan. Ngurus domba yang sakit. Tapi bersabarlah. Musa 80 tahun. Baru dia mendapati rencana Tuhan untuk dia. Persiapan Tuhan itu luar biasa. Tetaplah tabah. Jalani tugas dan tanggung jawab Anda sekarang dengan serius. Kita bisa lihat selanjutnya. Ya. Jalani tugas dan tanggung jawab Anda dengan serius. Apa yang sekarang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, jalani dengan serius. Kenapa? Karena ada perkara besar yang Tuhan sudah siapkan untuk saudara di depan. Kita mungkin belum bisa melihat. Tetapi Tuhan sudah siapkan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa pertemuan dengan Tuhan adalah titik balik dalam hidup kita. Orang yang berjumpa dengan Tuhan akan diubahkan, pasti berubah. Kalau kita jadi orang Kristen ini tidak berubah-berubah ya, belum jumpa Tuhan. Belum jumpa Tuhan itu. Karena Alkitab mencatat orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan itu berubah, diubahkan oleh Tuhan. Luar biasa. Salah satu contoh aja dari perjanjian baru, Sakeus. Lukas 19 ayat 5 dan 8. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, ayat 8, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Berubah dia. Karena apa? Dia berjumpa dengan Kristus. Dan Kristus masuk ke dalam rumahnya, duduk makan sama dia. Saudara,
Jadi, yang harus kita ingat baik-baik, ya. Pertama-tama yang berubah itu bukan situasi hidup kita. Ya. Selanjutnya, pertama-tama bukan situasi hidup kita yang harus berubah. Tetapi kita harus berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita diubahkan terlebih dahulu. Beberapa jam lagi kita akan masuk ke tahun 2025. Meninggalkan 2024, masuk 2025. Besok mungkin kita masih harus minum obat. Besok tanggal 1 Januari atau tanggal 2 atau tanggal 3, kita sudah punya janji untuk kontrol dengan dokter. Besok atau 2-3 hari ke depan masih ada kredit hutang yang harus dibayar. Besok mungkin anak kita yang terhilang belum pulang. Saat ini kita tidak tahu dia ada di mana. Besok ketika kita bangun pagi, mungkin lutut kita masih sakit, rematik kita masih kumat. Di tahun yang baru. Besok boleh jadi pemerintah masih akan kasih naik pajak. Besok masih ada orang yang akan di PHK. Saudara, semua itu tidak penting. Yang penting adalah kita harus berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Supaya kita diubahkan terlebih dahulu. Ketika kita diubahkan oleh Tuhan, itulah hidup kita menjadi baru. Dan kita siap untuk menyongsong apapun yang akan diberikan oleh kehidupan kepada kita. Apapun yang akan diizinkan oleh Tuhan, kita alami. Kita siap. Karena kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dia memelihara kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup saya ingin menunjukkan sebuah foto. Ini foto saya ambil kemarin, tanggal 30 Desember 2024, ketika sedang dalam perjalanan. Saya senang melihat ke langit, memfoto bentuk-bentuk awan. Saya foto ini karena saya melihat awan yang besar itu seperti tiang. Saya teringat tiang awan dan tiang api. Setelah saya foto itu, saya lihat di handphone saya, foto itu, oh, kita akan masuk tahun baru, bentar lagi ada tiang awan, Tuhan mau kasih lihat, oh, Tuhan memelihara, Tuhan akan memelihara hidup kita. Tapi kemudian saya memperhatikan matahari di foto ini. Dan saya perhatikan di matahari itu, seperti itu, gambaran awan dan sinar matahari itu membentuk seperti seorang yang pakai jubah. Di tengah-tengah terang itu, saudara bisa lihat ya. Saya tertegun di situ. Lalu tiba-tiba pujian ini mampir di kepala saya.
My heavenly Father watches over. Bapa surgawi memelihara. Di situ saya terharu. Tuhan, Engkau sangat baik. Walaupun itu hanya gambaran awan, permainan lah katakanlah begitu ya, permainan awan dan sinar matahari dan matahari. Tapi seakan-akan Tuhan bilang, jangan khawatir anakku, aku melihatmu. I'm watching over you. Aku menjagai kamu. Aku liatin kamu loh. Dengan janji firman Tuhan ini, biarlah menjadi milik Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Memasuki tahun yang baru. Hidup yang baru. Hidup kita yang baru. Bersama dengan Kristus. Aku melihat kamu loh, kata Tuhan. Aku memperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa dan responi kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur. Engkau terlalu baik, Engkau terlalu indah. Tuhan, kami memuji Engkau. Karena kami boleh memiliki Engkau dalam hidup kami, Bapa. Peganglah tangan kami ya Tuhan, senantiasa. Dalam tangan-Mu ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Bisa ditampilkan? Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore dan malam hari ini. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian, tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku teguh. Surya kan
tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi Tuhan bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Haleluya, tangan Tuhan memegang kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Kalik semesta.